sampaikan, saya juga memberikan apresiasi atas kinerja Menteri Perhubungan dengan seluruh jajarannya. Ini merupakan satu capaian yang luar biasa. Mencapai WTP bukan sesuatu yang mudah. Mencapai WTP sampai 9 kali berturut-turut itu sesuatu yang super sulit, tetapi kenyataannya mudah bagi Menteri Perhubungan. Ini merupakan satu kerja keras, konsisten, dan komit. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan di tahun ke depan Menteri Perhubungan selalu mendapatkan capaian yang selalu bagus. PNBP sudah dikupas oleh senior saya Pak Hamka secara detail. Saya hanya ingin memberikan satu masukan secara makro begitu kepada Pak Menteri Perhubungan, bahwa anggaran Kementerian Perhubungan yang begitu besar dan insya Allah dari tiap tahunnya itu selalu bertambah, tolong menjadikan satu prioritas penggunaannya supaya PNBP itu selalu meningkat, meskipun sampai pada saat sekarang ini PNBP yang dicapai oleh Kementerian Perhubungan itu sesuatu yang sudah menggembirakan. Tetapi ke depan dengan prioritas penggunaan anggaran APBN itu bisa memberikan satu dorongan agar PNBP akan menjadi lebih besar lagi setiap direktorat maupun setiap satker. Tadi sebenarnya sudah ingin saya minta pendalaman dari Kementerian Perhubungan, sistem atau proses dalam rangka mendapatkan PNBP ini bagaimana, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa itu dengan sistem dengan sistem elektronik begitu, tidak konvensional, jadi sudah terjawab. Saya hanya ingin menyampaikan masukan lagi tentang PNBP kepada Menteri Perhubungan, selain prioritas penggunaan anggaran supaya PNBP kita semakin meningkat adalah adanya struktur yang khusus menangani PNBP ini. Ya. Meskipun PNBP ada di masing-masing direktorat, tetapi kalau ditangani oleh struktur yang khusus yang bertanggung jawab terhadap PNBP, mungkin ini akan lebih fokus dan lebih sesuai mencapai target. Yang kedua, Pak Menteri, kami kemarin kunjungan spesifik di Jawa Timur, diantaranya adalah membahas soal Bandara Doho, Kediri, Gudang Garam. Di situ ada satu persoalan yang memang masih dalam satu proses, ya, belum dianggap itu sesuatu yang final, tetapi perlu ada satu kewaspadaan masalah pengendalian banjir. Bahwa di kawasan terminal, di area Bandara Doho itu ada 6 sungai, bahkan di bawah runway ada sungai, ya, sungai existing ini, yang sedang dinormalisasi. Tetapi di level hilirnya, yaitu di wilayah Kabupaten Nganjuk, normalisasi sungai tidak dilakukan. Saya khawatir dengan model kerja yang semacam ini, itu over capacity di tingkat hulu, kemudian di tingkat hilir, kemudian di tingkat hulu seolah-olah tidak ada masalah, sehingga banjir kiriman akan terjadi di Kabupaten Nganjuk. Seolah-olah di kawasan bandara ini tidak ada persoalan apa-apa. Tetapi di bagian hilir di Kabupaten Nganjuk terjadi banjir disebabkan oleh kawasan bandara ini. Saya ingin menyarankan kepada Kementerian Perhubungan supaya hal ini tidak terjadi seperti di Bandara Ahmad Yani Semarang, seperti di Bandara Halim Perdana Kusuma. Apalagi ini Bandara Kediri merupakan bandara yang kita dambakan untuk perkembangan perekonomian di sana. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan masukan bahwa desain Bandara Kediri hendaknya mempertimbangkan unsur manusiawi, tidak hanya masalah kemegahan estetika seperti di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi juga unsur manusiawinya. Ya, karena apa?
Karena di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 itu benar-benar menjadikan pembelajaran bagi Kementerian Perhubungan untuk melakukan desain layout pada bandara-bandara yang baru. Mungkin maksudnya Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta itu dengan jalan yang panjang akan melalui beberapa konter begitu, biar konternya itu bisa menjadi laku, tapi pada kenyataannya juga tidak laku. Karena yang ada di ujung yang jauh di sana tidak akan mau menikmati belanja sambil perjalanan, dia malah justru buru-buru sampai pada tempat terminal yang dituju. Jadi percuma juga, ini juga menjadikan satu pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah perlu didorongnya gudang garam untuk membuat satu sentral perekonomian baru, agar pengguna Bandara Doho ini tidak hanya existing kondisi sosial ekonomi sekarang ini ada, tetapi ada kreativitas dari gudang garam maupun pemerintah, ada satu sentral-sentral perekonomian, apakah itu metropolitan Kediri atau apa, yang bisa di-create oleh gudang garam sehingga akan tumbuh perekonomian di sana. Kalau perlu dengan gudang garam meng-create satu sentral perekonomian tersebut, bandara itu hanya merupakan satu penunjang, ya, merupakan penunjang. Hasil yang dicapai justru dengan create ekonomi itu. Ini perlu didorong oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian yang ketiga,